Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Bang Temon di channel Cusrup Android. Kali ini gua mau nge-review custom ROM yaitu Nusantara Mido 4.1 unofficial yang dimaintenari oleh Ike Ike Kimochi. Sebelum gue masuk ke pengaturan, ini gue mau nunjukin dulu ke kalian nih bahwa sistem UI-nya tuh semut banget tuh, semut tuh. Ini dari tadi gue ngitungin sistem UI-nya aja udah semut banget tuh, nggak ada kata nge-lag. Terus gue pas pertama kali pas install ROM-nya juga emang bebasnya itu 1,4. Kalau di gua kan gua make Mido 332 variannya gitu. Nah, untuk fitur-fiturnya, kalian bisa lihat yang di sini nih, itu sama yang itu. Untuk fiturnya yang bagian pilih ini nggak berfungsi ya, jadi cuma ini doang tuh, cuma mejeng doang. Tapi kalau yang screenshot pasti berfungsi tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan. Tentang ponsel tuh, Redmi Note 4 ini di grup Memedo channel belum belum update ya, karena ini versi unofficialnya. Jadi kalau misalkan kalian mau download ROM-nya, nanti gue sertakan linknya di deskripsi. Udah menggunakan versi Android 12. Nah tuh dia 12. Untuk basis kernelnya, ini kernel yang pas di Nusantara 4.0.1 Jav Unreal OTK juga. Tapi yang di 4.1 ini dia lebih semut, lebih enteng lagi daripada di versi 4.0.1 nya. Untuk build numbernya gitu, SK A1A 2.2201.05.002. Linux statusnya enforcing. Untuk update keamanan Androidnya 5 Januari 2022 gitu. Nah, versi Nusantaranya 4.1 gitu, official. Kita masuk ke bagian customisasi. Customisasinya ada tema nih. Untuk tema gua fitur-fitur yang use custom color, ini fitur yang ini gua belum pernah nyobain. Kalian bisa cobain sendiri. Untuk dari notifikasinya gitu, ambient edge lightning, ini kayaknya fitur always on display itu. Jadi ini gua aktifin dulu baru masuk lagi. Out is disable. Oh, disable. Coba gue lihat dari ininya. Nih, gue iniin. Oke, udah on tuh. Gue masuk lagi. Nah, ini udah on. Coba gue matiin. Untuk always on display-nya di Nusantara Medium 4.1 bisa ya, nggak ngebug. Nah, ini kan hide out content. Kalau misalkan ini diaktifin gitu, dia di ininya tuh nggak ada konten-konten yang di sini-sininya, nggak ada tuh, nggak ada. Makanya ini gua open aja lah biar ada notifikasi, gua nggak gampang ngeliatnya gitu.
Getarkan vibrate on connect, getarkan saat panggilan terhubung. Vibrate on disconnect, getarkan saat panggilan terputus. Ini fitur ini gua nyalain karena gua sering kepake. Untuk ngecilin musnya screenshot sound, suara screenshotnya ada, nggak ngebug. Untuk kita bisa milih screenshotnya tipe ini mau tipe apa. Kalau gua lebih suka full screen screenshot gitu, jadi dia bisa panjang screenshotnya. Kayak contoh, gua misalkan di sini nih, gua screenshot nih, tuh ada ada ambil gambar lebih panjang. Nah di sini bisa kayak gini tuh, sama kalian bisa disimpan aja. Gue batalin. Swipe to screenshot, fitur ini bisa. Double tap to sleep, fitur ini bisa. Double tap on screen untuk ketik 2 kali di lock screen atau di layar kunci untuk menidurkan perangkat. Ini gue aktifin. Bisa sama fingerprint gitu. Nah ini cuma pengaturan fingerprint kalau misalkan kita sukses. Nah ini kan gue mati ini. Nah kalau misalkan fingerprint sukses gitu, berarti dia akan getar. Kalau misalkan ini gue nyalain, kalau gue open, jadi kalau misalkan fingerprintnya sukses itu jadi nggak getaran. Untuk bagian opsi baterainya gitu, ini baterai stylenya gue pilih ikon yang ke kanan. Untuk baterai persentasenya gue pilih yang di dalam. Kalau misalkan kalian pengen yang di luarnya gitu, kalian tinggal pilih yang di luarnya, yang di luar tuh yang sebelah kanan. Ini buat ngebalikin persentasenya mau di sebelah kiri baterai ataupun di sebelah kanan baterai tuh kayak gitu. Tapi gue lebih suka di dalam ininya gitu tuh. Untuk opsi jamnya gitu, tampilkan detik. Nah fitur ini gue yang paling suka. Nah ini untuk posisi jamnya gue yang lebih suka yang di tengah gua. Untuk ikon manajernya gitu, nah ini bagian status bar ikonnya. Kalau misalkan kalian ini kan ada headset nih, belum belum aktif nih yang headset. Bentar, tuh yang headset belum aktif, ininya belum aktif tuh. Nah itu gua aktifin. Kalau misalkan ini diaktifin, dia bakal kalau misalkan kita nyalain headset, dia gambar headsetnya muncul di bagian status barnya gitu. Nusantara logo gua aktifin. Oh ya, ini untuk data seluruhnya bisa ya. Nah WiFi aja udah terhubung. Gua nyalain, tuh dia udah masih LTE. Gua nyalain fitur 4G nya tuh, gambar 4G. Nah kita masuk ke quick setting gitu. Nah ini vibrate touch ini, kalau misalkan ini gua aktifin, kalau misalkan kalian mencet di ini ya nih, ini kan nih. Nah ini kan dari toggle status barnya nih. Di toggle itu yang kayak gini, kayak internet, kayak bluetooth, kayak lampu senter. Itu yang ini nih, yang kayak gitu, kayak gitu, itu toggle namanya. Jadi kalau misalkan ininya diaktifin, kalau mencet salah satu dari misalkan mode pesawat, dia akan getar gitu. Ini gua matiin aja. Untuk yang lainnya, oh ya ini kan tuh ada automatic brightness. Ini fiturnya gua matiin. Gua matiin lagi. Gua open aja itunya. Kita masuk ke traffic indicator gitu. Ini tampilkan kecepatan, gua aktifin. Nah, no kan muncul kecepatan tuh yang di gambar yang merah-merah nih. Tuh muncul kecepatannya. Kita masuk ke bagian hardware-nya, button, tombol.
Volume rocker wake. Press the gauge volume your device. Coba nih gua iniin atas bawah, coba gua matiin dulu. Kalau ke atas ngapain, kalau ke bawah oh nggak ada tindakan. Ini kayaknya fiturnya buat musik gitu, jadi kalau misalnya kita lagi nyalain musik terus kita pengen ganti musik tapi layarnya nggak mau dinyalain, tinggal kalian pencet volume up gitu, tekan terus sampai 3 detik dia akan secara otomatis ganti musiknya gitu. Nah untuk navigasinya, nyala nyalakan navigasi di dalam layar tuh, navigasinya udah nyala dalam layar. Swipe hardware button. Nah ini untuk gayanya pindahkan, tuh dipindahin. Nah ini untuk apa sih, kita pengen milih yang rapat itu, mau yang condong ke kiri, mau yang condong ke kanan, terserah kalian, tapi gue yang suka yang rapat tuh, swipe button kayak gitu. Berhubung navigasi yang di touchscreen gua masih bisa gitu, jadi ini gua matiin aja. Nah kita masuk ke bagian WiFi. WiFi dia normal tuh, nyala terhubung tuh. Untuk data seluler juga normal, yang tadi kan gua nyalain data seluler tuh, ini normal ya, gak ngebug. Nah untuk bagian hotspotnya, ini hotspotnya nyala, cuman kan kalau misalkan kalian pengen ngetes hotspotnya gitu, pengen bisa apa enggaknya, eh, setiap kali kita mereset perangkat itu hotspotnya cuma bisa sekali doang. Jadi kalau misalkan nanti hotspotnya dimatiin lagi terus kita pengen nyalain hotspot yang kedua kalinya, dia nggak bakal bisa. Jadi kalau misalkan kita pengen bisa gitu, harus merestart ini dulu, perangkatnya dulu gitu. Untuk bagian keamanan, untuk pola, untuk sidik jari semuanya pada bisa. Nah ini untuk pengguna memorinya ya tuh, bebasnya 1,3. Ini padahal gue udah masang aplikasi banyak dan bebasnya 1,3, apalagi pas gue masih belum install apa-apa, pas gue baru install ROM ini pertama kali gitu, udah semuanya tinggal reboot ke layar utama, dia bebasnya 1,5. Nah ini gue pasang banyak, bebasnya 1,3. Ini termasuk ROM yang recommended sih, cuman baterainya doang lah, sedang lah, nggak nggak begitu boros banget, nggak begitu cepat kehabis, jadi sedang-sedang aja. Untuk kalau misalkan bagi kalian nih yang pengguna magisnya sampai harus ada yang begini-begininya nih tuh, nih yang ininya nyampe berhasil tuh, menurut gue mah kalau misalkan ini nggak berhasil mah ya nggak kenapa-napa sih. Tapi bagi kalian yang ini penting, jadi kalian install pak, kalian pasang magisnya dari TWRP. Nah TWRP udah, ke layar utama kita masuk aplikasi magisnya. Nah sebelum kita ngituin yang pemeriksaan safety netnya, kita pasang magisnya lagi dengan cara kita ini nih, pencet yang itu. Nah habis yang itu kita klik install. Nah langsung kita install, habis itu kita mulai. Oke, begini langsung mulai. Kalau misalkan udah, nah baru kalian bisa masuk ke pengaturan nih, masuk
ke pengaturan. Tuh, masuk ke pengaturan sini. Nah, magis headnya diaktifin. Nah, diaktifin magis headnya, baru yang di sini baru ke detect berhasil tuh begitu. Untuk Bluetooth gitu kayak berbagi langsung itu semuanya pada bisa, cuman yang ada bugnya itu cuman hotspot doang. Kita tes ke kamera. Nah, ini kameranya kayak gini tuh guys, tuh lumayan kalau malam tuh. Ini kalau malam kayak gini tuh. Udah gue matiin lagi. Guys. Itu kayak gitu guys, no, kayak dia no guys, no. Oke guys, nanti gua akan video gamingnya di video selanjutnya. Untuk sekarang gua udah dulu ya. Ini menurut gue ROM ini rekomendasi sih buat diary mah gitu, kayak sosmedan, buat PA, chattingan doang. Tapi ini ROM ini buat gaming enak banget sih. Cuman boros ke baterai gitu. Walaupun baterai gue udah emang sih baterai gue udah boros, cuman kan kalau gue setiap kali gitu udah memeriksa hasilnya gitu dari setiap kernel yang gue backup bootnya, dan hasilnya kernel Jab Unreal 3 itu yang dari versi Nusantara 4.0.1 itu termasuk kernel yang hemat baterai. Oke guys, cukup sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.